Contohnya adalah sholat sunnah taubat. Nah, Bapak Ibu semua, inilah ketiga jenis sholat yang masing-masing niatnya pada tiga jenis sholat ini niatnya berbeda-beda. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu ya. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ketika kita melakukan niat sholat pada sholat fardu, setidaknya kita mengikuti ataupun melafalkan ketiga kalimat ini. Ya, saya berniat. Nah, ya, atau aku berniat melakukan sholat fardu zuhur, melakukan sholat fardu asar. Nah, ya. Kemudian kalau kita melakukan sholat sunnah yang berwaktu, contohnya sholat duha, cukup kita ucapkan seperti ini. Saya berniat melakukan sholat duha. Tanpa kita sebutkan sunnahnya pun, insya Allah niat sholat kita sudah sah, Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian untuk jenis sholat sunnah tanpa waktu, cukup kita ucapkan saya berniat melakukan sholat tanpa kita sebutkan sunnahnya, tanpa kita sebutkan taubatnya, insya Allah niat sholat kita pun sudah sah, Bapak Ibu semua. Faham tidak Bapak Ibu ketiga jenis niat sholat ini? Ya, kalau sudah faham ketiga jenis sholat dan juga beserta niatnya, komen faham. Ya, kalau sudah faham, komen faham, Bapak Ibu semua, masya Allah. Ya, masya Allah. Bunda Yuli faham. Yang lain sudah faham atau belum? Bunda Husti, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang sudah faham, coba komen faham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Bunda Lady sudah faham. Yang lain pastikan kita kalau sudah faham, coba komen faham ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, izin saya tanya dan tolong dijawab di kolom komentar ya. Siapa di antara kita yang ketika melakukan sholat fardu selalu menyatakan fardu dalam niatnya? Coba komen A. Ya. Yang selalu menyatakan fardu dalam niat sholatnya, coba komen A ya. Dan siapa yang tidak menyatakan fardu dalam niat sholatnya, coba boleh komentar B. Yang kadang-kadang menyatakan, kadang-kadang tidak, komen A, B, Bapak Ibu semua. Oh, masya Allah ya. Pilih A, Bunda Wati Olsop tuh, Bunda Nur Hayati A, Bunda Yuli A, masya Allah. Yang lain pastikan kita komen A atau B biasanya. Nah, sahabat-sahabat ilmu dan juga teman-teman sekalian ya, tolong bantu tap-tap layarnya lagi ya. Kalau kita tidak menyatakan kata fardu dalam niat sholat fardu kita tidak menyatakan fardu dalam niat sholat kita, maka berarti kita sudah menukar ya. Bisa jadi tertukar dengan niat sholat sunnah yang berwaktu ini. Maka hukumnya adalah suatu keharusan, hukumnya adalah wajib untuk selalu menyatakan fardu dalam setiap sholat fardu kita. Kalau kita tidak menyatakan fardu dalam niat sholat kita, maka sholatnya tidak sah. Ustadz, di mana sih letaknya niat itu? Apakah di hati ataukah di lisan? Nah, Bapak Ibu, tempat niat itu adalah di dalam hati. Tapi kalau kita mau melafalkan niat dalam lisan kita pun, insya Allah tidak menjadi masalah, Bapak Ibu semua. Ya, bahkan dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Nah, Bapak Ibu semua silahkan. Mau mencukupkan dalam hati, silahkan. Mau dilafalkan dengan lisannya juga silahkan, Bapak Ibu semua. Faham belum Bapak Ibu untuk nomor 7 ini? Kalau sudah faham, boleh komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Masya Allah ya. Kalau sudah faham, komen faham. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, atau teman-teman sekalian. Nah, saya panggil teman-teman saja ya, masya Allah. Kalau sudah paham, coba komen paham ya. Pakai bahasa Arab juga boleh ya. Kalau bahasa Arab juga boleh, tapi kalaupun misalnya menggunakan bahasa Indonesia, silahkan ya. Nah, sahabat-sahabat ilmu semua, mau tidak kalau saya ulang lagi dari awal ya? Mau tidak Bapak Ibu kalau seandainya saya ulang lagi dari awal? Kalau mau, coba komen mau ya. Barangkali ada yang baru bergabung, barangkali ada yang tertinggal tadi ya. Kita akan ulang daripada awal. Yang mau coba komen mau. Silahkan sahabat-sahabat ilmu, teman-teman semua, masya Allah. Nah, sambil saya ulang, Bapak Ibu boleh tidak bantu sebarkan ilmunya lagi ya. Sudah ada 104 yang membagikan. Nah, silahkan dibagikan lagi Bapak Ibu semua. Dan juga tolong bantu tap-tap layarnya, karena kita akan ulang lagi pembahasannya dari awal. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bergabung nantinya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat ilmu semua, kita sedang membahas Bapak Ibu ada 8 perkara yang menyebabkan sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal. Karena melakukan 8 perkara ini dalam sholat kita, hukumnya adalah haram. Poin yang pertama, menghentikan sholat apabila ada yang panggil kita. Kalau kita sholat kemudian kita hentikan sholatnya karena dipanggil oleh ayah, dipanggil oleh ibu ataupun suami, maka hukumnya haram, hukumnya berdosa. Kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunnah yang sedang kita lakukan, kemudian kita dipanggil oleh kedua orang tua kita, dipanggil oleh suami kita, maka hukumnya pun sunnah untuk kita menghentikan sholatnya dan kita bersegera untuk memenuhi panggilan daripada mereka ini. Faham untuk nomor 1? Kalau sudah faham, komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham, sahabat-sahabat ilmu semua. Sekarang kita masuk kepada perkara yang kedua. Silakan untuk poin 1 yang sudah faham, komen faham.
Masya Allah, Bunda Reisha, Bunda Nurhayati, Bunda Atia, faham. Yang lain sudah faham? Pastikan ya kita faham, karena kita ingin semuanya faham agar kita tidak melakukan perkara-perkara ini lagi dalam sholat kita. Ya, kita masuk kepada perkara yang kedua. Ya, perkara nomor 2 adalah menghentikan sholat ketika terjadi kesalahan dalam sholat kita. Misal Bapak Ibu, kita sekarang sudah sholat ada di rokaat yang kedua. Di tengah-tengah rokaat yang kedua, kita baru sadar, kita baru ngeh bahwa tadi pada rokaat yang pertama kita tidak membaca surat Al-Fatihah atau sujudnya cuma 1 kali. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melakukan kesalahan ini? Coba komen pernah ya. Ketika sholat tidak membaca Fatihah, ketika sholat sujudnya cuma 1 kali. Yang pernah komen pernah Bapak Ibu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kalau kita melakukan kesalahan seperti ini dalam sholat kita, kira-kira haruskah kita meneruskan sholatnya ataukah kita menghentikan dulu sholatnya kemudian kita ulang lagi dari awal? Coba yang memilih teruskan sholat komen angka 1, yang memilih menghentikan sholat komen angka 2. Silakan Bapak Ibu komen Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Nah, sahabat-sahabat ilmu, teman-teman sekalian, kalau kita melakukan kesalahan seperti ini merupakan bagian daripada rukun salat. Kalau kita memilih menghentikan salatnya, maka menghentikan salat hukumnya adalah haram, Bapak Ibu semua. Berdosa kalau kita menghentikan salat kita. Faham? Kalau faham, komen faham. Ya, Ustadz, kalau menghentikan salat tidak boleh, apakah meneruskan salat? Ustadz, jawabannya, kalau kita meneruskan salat kita, padahal kita lakukan kesalahan dalam salatnya, maka salatnya tidak sah, Bapak Ibu semua. Ya, salatnya tidak sah. Lantas bagaimana solusinya, Ustadz? Solusinya adalah kita perhatikan rumus ini, Bapak Ibu semua. Apakah kita melakukan kesalahan dengan kita ingat bahwa kita melakukan kesalahan ini ada pada posisi yang sama ataukah ada pada posisi yang berbeda? Untuk contoh kasus biar lebih paham, Bapak Ibu, kita masuk kepada posisi yang sama. Sambil tap-tap layar, Bapak Ibu. Sambil tap-tap layar, Bapak Ibu semua. Kita anggap, Bapak Ibu, sekarang kita sedang sholat di rokaat yang kedua, ya. Di tengah-tengah sholat rokaat yang kedua ini, kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Kita baru sadar bahwa tadi pada rokaat yang pertama, kita lupa tidak membaca Al-Fatihah. Perhatikan, posisi kita melakukan kesalahan dengan posisi kita ingat ada pada posisi yang sama, ya. Kalau kondisinya sama seperti ini, maka kita teruskan sholatnya dan kita jadikan rokaat yang kedua ini sebagai rokaat yang pertama. Artinya, rokaat yang tadi kita melakukan kesalahan, yang tadi kita tidak membaca Al-Fatihah, tidak kita hitung sebagai satu rokaat, Bapak Ibu semua. Artinya, kita menambah satu rokaat lagi untuk menggantikan rokaat yang tadi yang sudah hilang ini. Faham, Bapak Ibu, untuk posisi yang sama? Kalau sudah faham untuk posisi yang sama, komen faham. Ya, kalau sudah faham, komen faham, Bapak Ibu semua. Ayah Firman, Bunda Yanti, Bunda Ran, faham, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bapak Ibu yang sudah faham, komen faham, karena kita ingin semuanya faham. Masya Allah. Bantu lagi, tap-tap layar lagi. Boleh Bunda, kalau nanti mau sujud sawi di akhirnya silahkan. Kemudian kita masuk kepada posisi yang berbeda, Bapak Ibu. Misal, kita sedang sholat di rakaat yang kedua, sedang membaca surat Al-Fatihah. Di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah kita ini, kita baru ngeh bahwa tadi, sujud saya cuma baru 1 kali deh kayaknya di rakaat yang pertama tadi. Perhatikan Bapak Ibu, posisi kita melakukan kesalahan dengan posisi kita ingat ada pada posisi yang berbeda, ya. Kalau posisi berbeda seperti ini, yang mesti kita lakukan adalah kita segera kembali, Bapak Ibu semua. Kembali kemana, Ustadz? Dalam contoh kasus ini, tengah membaca surat Al-Fatihah, langsung kita ambil posisi sujud untuk menggantikan sujud yang tadi kita tinggalkan. Sujudnya berapa kali, Ustadz? Sujudnya 1 kali untuk menggantikan sujud yang tertinggal tadi. Setelah selesainya sujud, Bapak Ibu kembali lagi berdiri untuk melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Faham, Bapak Ibu, untuk posisi yang berbeda? Kalau sudah paham, pastikan kita komen faham. Kalau sudah paham, pastikan Bapak Ibu kita komen faham. Sahabat ilmu semua, Masya Allah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik sahabat-sahabat ilmu, sekarang kita masuk kepada perkara nomor 3. Nah ini Bunda Yuli, kita masuk kepada perkara nomor 3. Ya, perkara nomor 3 adalah kita ragu-ragu pada jumlah rokaat. Siapa di antara kita semua, di antara teman-teman semua yang pernah mengalami ragu-ragu pada bilangan rokaatnya? Coba yang pernah, coba komen pernah. Misal Bapak Ibu, kita sedang sholat zuhur, tiba-tiba muncul keraguan-raguan dalam hati kita semua. Aduh, ini rokaat yang ketiga atau rokaat yang keempat ya? 3, 4. Ragu-ragu pada rokaat seperti ini. Siapa yang pernah komen pernah? Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita ragu-ragu pada jumlah rakaat seperti ini, biasanya kita memilih bilangan angka 3 ini atau kita memilih bilangan angka 4. Yang pilih 3, coba komen A. Yang pilih 4, coba komen B. Yang pilih kedua-duanya, coba komen A, B. Bapak Ibu semua silahkan ya. Yang pilih 3, komen A. Yang pilih 4, komen B. Yang pilih kadang A, kadang 4 gitu ya. Silahkan komen A, B. Masya Allah.
Pastikan Bapak Ibu, jadi kita sambil tap-tap layar sambil komentar. Ya, dan juga kalau sempat bagikan lagi. Nah, sahabat-sahabat ilmu, kalau kita ragu-ragu pada jumlah rakaat seperti ini, kemudian kita memilih bilangan yang banyak, maka sholat kita tidak sah. Sholatnya menjadi batal, Bapak Ibu semua. Kalau kita ragu-ragu pada jumlah rakaat, maka yang mesti kita lakukan adalah kita memilih bilangan yang sedikit. 3, 4. Ambil pilihan yang sedikit biar lebih aman. Setelah itu nanti di akhir rakaat, Bapak Ibu bisa sempurnakan dengan sujud sahwi. Faham Bapak Ibu untuk nomor 3 ini? Kalau sudah faham, yuk komen faham. Kalau sudah faham, komen faham Bapak Ibu semua. Masya Allah, alhamdulillah Bunda Sahid ya kalau sudah faham. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan nomor 4. Poin nomor 4 ya, yang bisa menyebabkan sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal, ataupun perkara ini adalah perkara yang haram. Nomor 4 adalah kita ragu-ragu antara teruskan sholat atau batalkan sholat. Sebagai contoh kasus Bapak Ibu, kita sedang sholat sudah ada pada rakaat yang keempat atau mungkin di rakaat yang ketiga, sudah di rakaat terakhir Bapak Ibu. Ya, di rakaat terakhir ini Bapak Ibu kita ya tiba-tiba perut kita sakit, perut kita ini mules Bapak Ibu. Karena perut kita ini mules, kita harus segera pergi ke toilet, ingin rasanya pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat. Siapa yang pernah? Coba komen pernah. Bunda Heti, untuk sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Lebih rincinya Bunda ya Bunda Heti dan juga bunda-bunda yang lain, kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di dalam grup ya. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kalau kita mengalami ragu-ragu seperti ini, aduh sholat saya batalin jangan ya, teruskan jangan. Kalau kita ragu-ragu seperti ini sebab misalnya perutnya sakit, maka sholat kita bisa menjadi auto batal, sholatnya batal secara otomatis. Ya, lantas bagaimana solusinya Ustadz? Untuk solusi ini Bapak Ibu, ya untuk perkara nomor ini, maka yang mesti kita lakukan adalah kita wajib mengambil keputusan dengan cepat Bapak Ibu semua. Ambil segera keputusannya ya. Terserah kepada Bapak Ibu semua. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bisa meneruskan sholatnya, silahkan teruskan sholatnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin segera pergi ke toilet, silahkan hentikan sholatnya. Faham? Kalau sudah faham, komen faham. Timbul pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau menahan kentut dalam sholat? Menahan kentut dalam sholat hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Kalau sudah faham, komen faham. Pastikan kita komen faham Bapak Ibu semua. Kita masuk lagi kepada perkara nomor 5 ya. Perkara nomor 5 adalah kita ragu-ragu pada niat sholat di tengah-tengah sholat kita. Misal sahabat-sahabat sekalian, tadi kita melakukan sholat zuhur, di tengah-tengah sholat pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang ketiga ya, kita muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Aduh, tadi saya niatnya zuhur atau asar ya? Siapa yang pernah? Komen pernah. Ragu-ragu pada niat di tengah-tengah sholat ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kalau kita mengalami ragu-ragu pada niat seperti ini ya, ragu-ragu di tengah-tengah sholat seperti ini, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Haruskah kita meneruskan sholat ataukah kita menghentikan sholat? Yang jawab menghentikan sholat, coba komen B. Yang pilih teruskan sholat, coba komen A. Yang pilih teruskan dan juga hentikan, komen A, B. Bapak Ibu semua silahkan bantu ditulis di kolom komentar ya, A atau B. Umi aja A ya, Bunda Fatimah A, Bunda Heti A, B, Bunda Dilasari A, B. Yang lain pastikan kita komentar. Ayah dan Rus ya A, Bunda Nurhayati A. Masya Allah. Masya Allah. Bantu lagi tap-tap layarnya ayah bunda semua ya. Baik sahabat-sahabat ilmu, kalau kita ragu-ragu pada niat di tengah-tengah sholat, kalau kita hentikan sholatnya, maka sholatnya haram, berdosa. Kalau kita hentikan sholat kita, kalau misalnya menghentikan sholatnya hanya sebatas ragu-ragu pada niat, nah haram hukumnya Bapak Ibu ya. Ustadz bagaimana dengan teruskan sholat? Kalau kita teruskan sholat kita padahal kita ragu-ragu pada niatnya, sholatnya tidak sah. Maka solusinya adalah kita datangkan keyakinan dengan cepat. Yakinkan niat kita bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah niat sholat zuhur dan bukan niat sholat asar. Setelah itu Bapak Ibu teruskan sholatnya, lanjutkan sholatnya tanpa perlu harus menghentikan sholatnya. Faham Bapak Ibu untuk nomor 5 ini? Kalau sudah faham, komen faham. Kalau sudah faham, komen faham sahabat-sahabat semua. Kita masuk sekarang kepada nomor 6. Perkara nomor 6 adalah salah pada takbiratul ihram. Kita melakukan kesalahan pada takbiratul ihram sahabat ilmu semua. Misal sahabat-sahabat ilmu semua, ketika kita sholat, ketika kita takbir, hamzahnya kita baca panjang 2 harokat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sahabat-sahabat ilmu ya, siapa di antara kita yang ketika takbir hamzahnya dibaca panjang seperti itu? Coba komen A. Allahu Akbar. Coba komen A. Ya. Dan siapa yang ketika takbir hamzahnya dibaca pendek? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba komentar B sahabat-sahabat semua.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca panjang hamzahnya Allah, Allah, maka salat kita tidak sah, salat kita menjadi batal. Kenapa Ustadz? Sebab kalau kita baca panjang hamzahnya 2 harokat saja, maka maknanya adalah apakah Allah itu maha besar? Seolah-olah kita ini meragukan kemahabesaran Allah, seolah-olah kita ini mempertanyakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Faham Bapak Ibu untuk nomor 6 ini? Kalau sudah faham, coba komen faham, maka mulai dari sekarang yuk sama-sama kita belajar lagi memperbaiki kualitas sholat kita. Masya Allah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nomor 7. Pembahasan nomor 7 adalah kesalahan pada niat sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara masalah niat sholat itu ada pada sholat fardu, niat sholat itu ada pada sholat sunnah yang berwaktu, ada juga pada sholat sunnah tanpa waktu. Ya, ketika kita melakukan sholat fardu, maka yang harus kita ucapkan, saya niat melakukan sholat fardu asar, saya niat sholat fardu zuhur, dan seterusnya. Kalau kita melakukan niat pada sholat sunnah berwaktu, cukup kita ucapkan seperti ini, saya niat sholat duha, tanpa kita sebutkan sunnahnya pun, insya Allah niat sholat kita sudah sah. Kalau mau disebutkan sunnahnya juga disilahkan, diperbolehkan. Ya, kemudian kalau kita melakukan sholat sunnah tanpa waktu, contohnya sholat sunnah taubat, cukup niatnya seperti ini, saya niat melakukan sholat. Nah, insya Allah niat sholat kita sudah sah. Pertanyaan kami Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang ketika sholat fardunya selalu menyatakan fardu? Coba komen A. Yang suka menyatakan fardu, coba komen A. Dan siapa yang tidak menyatakan fardu dalam niat sholatnya, coba komentar B. Ya, yang kadang-kadang nyatakan, kadang-kadang tidak, komen A, B. Sahabat-sahabat semua, teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya, Bunda Atia A, Bunda Suryatin A, Bunda Dila A, yang lain coba yang lain, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat ilmu, kalau kita tidak menyatakan fardu dalam niat sholat kita, maka sholatnya tidak sah. Faham ya? Sholatnya tidak sah Bapak Ibu semua. Maka mulai dari sekarang yuk sama-sama kita istiqomahkan untuk selalu melafalkan fardu dalam setiap sholat fardu kita. Bapak Ibu semua, pernah tidak Bapak Ibu melakukan perkara nomor 1 sampai kepada nomor 7 ini? Ada tidak di antara Bapak Ibu yang pernah melakukan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang bisa menjadikan sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal? Kalau ada, coba komen ada. Ya, kalau pernah komen, pernah, Masya Allah. Ya, kalau pernah coba komen, pernah sahabat-sahabat ilmu. Bunda Heti, Masya Allah sudah Ustaz. Oke, baik. Mohon ditunggu Ayah Henry ya. Yang pernah coba komen pernah. Nah, sahabat ilmu, kita masuk sekarang kepada perkara nomor 8 ya. Nomor 8 adalah kita menggantung niat Bapak Ibu. Maksudnya apa Ustaz menggantung niat? Maksudnya adalah kita mengaitkan niat sholat kita dengan kejadian yang ada di luar sholat, atau kita gantungkan niat kita ya dengan sesuatu yang ada di luar sholat. Contoh Bapak Ibu semua, menggantung niat ini bisa terjadi sebelum kita melakukan sholat ya, ataupun menggantung niat ini bisa terjadi di tengah-tengah sholat. Nah ya, sahabat-sahabat ilmu semua, contoh menggantung niat sebelum sholat contohnya adalah seperti ini ya. Sambil menunggu suami saya pulang ya, sambil menunggu suami saya pulang, aku mau sholat ya. Dan kalau nanti suami saya pulang, aku akan bukakan pintu dan aku akan batalin sholatnya. Pernah tidak Bapak Ibu menggantung niat seperti ini? Sebelum sholat kita mulai, kita niatkan seperti ini. Suami saya kok belum pulang-pulang, saya mau sholat dulu. Nanti kalau suami aku pulang, aku akan hentikan sholat dan aku akan bukakan pintu. Yang pernah coba komen pernah ya. Atau misalnya Bapak Ibu menggantungkan niat di tengah-tengah sholat. Contoh Bapak Ibu, contohnya bagaimana? Contoh seperti ini Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan sholat ya, kita sedang sholat Bapak Ibu, di tengah-tengah sholat kita melihat anak kita lari ke sana, lari ke sini, karena khawatir anak kita jatuh. Muncul niat dalam hati kita, aduh kalau misalnya nanti anak saya jatuh, kalau seandainya anak saya nanti terpleset begitu ya, aku akan segera tolong anak saya. Nah, siapa yang pernah coba komen pernah? Ini namanya menggantungkan niat ya, mengaitkan niat sholat dengan sesuatu yang ada di luar sholat, namanya menggantung niat. Bunda Mom Aish ya, Bunda Rusnia pernah juga, Masya Allah. Bunda Umi Aldisha ya, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat ilmu, menggantungkan niat dalam sholat, baik di tengah-tengah sholat maupun sebelum sholat, maka sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal Bapak Ibu semua, Masya Allah. Ya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jangan sampai kita ini menggantungkan niat dalam sholat kita. Jangan sampai kita kaitkan niat sholat kita dengan sesuatu yang ada di luar sholat, dengan kedatangan suami, dengan kedatangan tukang paket, dengan kedatangan tamu, dengan kondisi hujan, dengan kondisi anak yang lari-lari misalnya Bapak Ibu semua. Ya sahabat-sahabat ilmu, mari sama-sama kita belajar lagi terkait dengan masalah sholat. Maka sahabat-sahabat ilmu, penting tidak ilmu sholat ini ya, penting tidak Bapak Ibu ilmu sholat ini? Kalau dirasa penting, coba komen penting sahabat
sahabat-sahabat ilmu semua. Inilah ilmu yang harus kita pelajari, karena ilmu sholat ini adalah ilmu, ya, sholat ini adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Masya Allah, ya. Kalau dirasa penting, coba komen penting, sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Masya Allah, ya, sangat penting. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, boleh tidak bantu tap-tap layarnya lagi. Dan juga bapak ibu sebarkan ilmunya lagi. Bantu sebarkan ilmunya lagi. Alhamdulillah, sudah 138 yang membagikan. Bismillah, bapak ibu, niatkan untuk bersedekah, niatkan untuk berdakwah. Kita punya kewajiban dakwah, bapak ibu semua, ya. Kita punya kewajiban dakwah. Mari sama-sama kita jadikan tangan-tangan kita ini tangan-tangan yang berdakwah, tangan-tangan yang sebarkan ilmu kebaikan, tangan-tangan yang suka menyebarkan ilmu agama. Bapak ibu silakan, Masya Allah. Terima kasih Ayah Putra, ya. Terima kasih Ustadz Rock juga, ya, sudah atas stiker-stikernya, Masya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita akan lanjutkan pembahasannya. Boleh tidak kalau kita lanjutkan pembahasannya, ya? Boleh tidak bapak ibu kalau kita lanjutkan pembahasannya? Kalau boleh, coba komen, boleh, ya. Kalau boleh, coba komen, boleh, ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk bapak ibu kepada 5 perkara makruh dalam sholat, ya. Sahabat-sahabat ilmu, ada 5 perkara yang makruh dalam sholat kita. Kita akan coba jelaskan dulu, Ustadz, apa itu makruh? Nah, ya, makruh itu adalah suatu perbuatan yang kalau kita tinggalkan perkara makruh ini, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mengerjakan kita tidak mengerjakan perbuatan makruh ini, kita akan mendapatkan pahala. Nah, itulah disebut dengan makruh, sahabat-sahabat semua, ya. Maka bapak ibu, Nabi sampaikan kepada kita semua bahwa di antara orang-orang yang melakukan sholat, pahalanya itu berbeda-beda. Di antara mereka hanya mendapatkan 1/6 saja. Di antara mereka cuma mendapatkan 1/5 saja pahala sholatnya. 1/4 saja, 1/7, 1/8, 1/9. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang sholat, yang mereka itu tidak mendapatkan pahalanya sama sekali, bapak ibu. Sahabat-sahabat semua. Artinya, sholatnya dia tidak diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz kok tidak diterima? Nah, sahabat ilmu, Nabi pernah sampaikan kepada kita semua bahwa ada seseorang yang dia itu sholat selama 60 tahun lamanya, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah karena dia sholatnya tergesa-gesa. Dia tidak menyempurnakan rukunnya, dia tidak menyempurnakan ruku, terkadang juga dia tidak menyempurnakan sujud dalam sholatnya. Sahabat-sahabat ilmu, siapa yang mau tahu terkait dengan 5 perkara makruh ini dalam sholat? Komen mau tahu, ya. Siapa yang mau tahu? Komen mau tahu. Perkara makruh yang pertama, ya. Perkara makruh yang pertama, Masya Allah, Bunda Heti mau tahu, Mom Aish, ya, mau tahu, Bunda Dila mau tahu, Bunda Evaleni, ya, Masya Allah. Masya Allah, silakan bapak ibu semua yang mau tahu, komen mau tahu. Alhamdulillah banyak yang mau tahu, ya. Sambil tap-tap layar lagi ayah bunda semua. Kita masuk kepada perkara yang pertama, ya. Perkara makruh yang pertama adalah tidak membaca doa tahiyatul akhir. Nah, sahabat-sahabat semua, teman-teman sekalian, ketika kita membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah sampai kepada akhir, sampai kepada kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Nah, siapa yang sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Ada tidak? Kalau ada komen ada, ya. Kalau ada komen ada, sahabat-sahabat semua. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa, ya, beberapa doa untuk tahiyatul akhir ini. Yang pertama, doa yang pertama ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Bagaimana Ustaz doanya? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ada yang hafal doa yang pertama Bapak Ibu? Hafal tidak? Kalau hafal coba komen hafal. Kalau belum, komen belum, ya. Kalau belum hafal, komen belum. Oh, Bunda Mom Aish tidak. Yang belum coba. Yang hafal tuh Bunda Alhamdulillah. Bunda Dila belum, Masya Allah. Yang lain, Bunda Suryatin belum, Bunda Muli belum, Masya Allah, ya. Nah, itulah doa yang pertama Bapak Ibu semua. Kemudian doa yang kedua, ya, Nabi ajarkan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bahkan datangnya riwayat ini langsung dari dari Rasulullah, diajarkan langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Doanya seperti ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal tidak Bapak Ibu doa yang kedua, ya? Kalau hafal doa yang kedua, komen hafal. Nah, Bunda Siti dulu hafal, lupa lagi. Dihafalkan lagi Bunda Siti, ya. Masya Allah. Kalau hafal doa yang kedua, coba komen hafal, ya. Yang belum hafal coba komen belum Bapak Ibu semua, ya. Ya Allah, saya tidak hafal, ya. Nah, sahabat-sahabat ilmu, karena tadi banyak yang belum hafal, banyak yang baru mendengar, mau tidak Bapak Ibu kalau nanti kita buatkan grup, nanti saya kirimkan doanya dalam bentuk tulisan Arab lengkap dengan artinya dan juga dengan riwayatnya. Siapa yang mau komen mau, ya. Siapa yang mau komen mau. Sahabat-sahabat semua silahkan sahabat ilmu semua.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu kepada nomor 2. Kita masuk kepada perkara nomor 2. Perkara nomor 2 adalah sholat di tempat yang sama, hukumnya adalah makruh. Misal Bapak Ibu, kita di sini sholat di masjid misalnya, ya. Kita sholat di dalam masjid misalnya. Kalau kita sholat di masjid hanya di satu titik saja, subuhnya di sini, duhurnya di sini, asar, maghrib, isya di sini, maka perkara ini adalah perkara yang makruh. Sunnahnya adalah kalau kita melakukan sholat, bagusnya berpindah-pindah. Baik kita sholat di dalam masjid maupun kita sholat di dalam musola ataupun sholatnya di dalam kamar sekalipun, bagusnya berpindah-pindah. Masya Allah, ya. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tempatnya sempit misalnya, Ustadz, bagaimana kalau tempat saya sempit, Ustadz? Kalau tempat saya sempit, maka Bapak Ibu bisa digeser-geserkan saja nanti sejadahnya, ya. Mungkin nanti sejadahnya agak maju ke depan, mungkin nanti agak mundur ke belakang. Ketika sholat zuhur nanti geser ke sebelah kanan, ketika maghrib nanti geser ke sebelah kiri dan seterusnya. Jadi usahakan Bapak Ibu, kita sholat ini tidak hanya pada satu tempat saja, melainkan kita berpindah-pindah, ya. Masya Allah, ya. Kenapa Ustaz harus berpindah-pindah? Karena Bapak Ibu semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk salat, maka insya Allah semakin banyak juga nanti tempat yang bersaksi kepada Allah bahwa mereka pernah kita gunakan untuk salat, ya. Masya Allah. Faham? Kalau sudah faham, komen faham. Nah, sahabat-sahabat ilmu, kita masuk kepada perkara nomor 3, ya. Perkara makruh. Ya. Jadi Bapak Ibu ingatkan suaminya, ingatkan anak laki-lakinya ataupun ayahnya bahwa mereka kalau sholat itu bagusnya menggunakan penutup kepala, oke? Nah, kalau oke, coba komen oke. Kemudian nomor 4, perkara makruh yang keempat adalah tidak membaca surat-surat pada rokaat yang pertama dan juga pada rokaat yang kedua, ya. Tidak membaca surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang pada rokaat pertama dan rokaat yang kedua, hukumnya adalah makruh, sahabat ilmu semua, ya. Jadi bagusnya Bapak Ibu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua baca surat-surat pendeknya, ya. Kemudian perkara makruh yang keempat, ketika sujud hidungnya tidak kena sejadah. Ketika sujud hidung tidak kena sejadah, hukumnya adalah makruh, ya. Jadi Bapak Ibu yang kena, ya Pak namanya, ketika kita sujud yang kena ke tempat sujud itu adalah bukan hanya keningnya saja, tapi juga dengan hidungnya, sahabat-sahabat semua. Inilah 5 perkara makruh yang harus kita waspadai. Karena kalau kita lakukan perkara ini, 5 perkara makruh ini bisa mengurangi kadar pahala sholat kita, ya. Bukan mengurangi saja Bunda, ya, tetapi hanya mengurangi apa? Hanya mengurangi kadar pahalanya saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu 5 perkara makruh yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita masih melakukan 5 perkara makruh ini. Faham? Kalau sudah faham, komen faham, ya. Kalau sudah faham, komen faham, sahabat-sahabat semua. Oke, Bapak Ibu semua, kalau dirasa penting silahkan komen penting. Kalau dirasa penting silahkan Bapak Ibu bisa sebarkan ilmunya, ya. Bisa sebarkan ilmunya sekarang juga, ya. Silahkan bisa disebarkan ilmunya sekarang juga, sahabat-sahabat semua. Masya Allah, terima kasih Ayah Putra, ya. Terima kasih kopinya Ayah Putra. Baik, sahabat-sahabat ilmu, kita masuk sekarang kepada pembahasan 3 ilmu wajib. Boleh Bapak Ibu? Kalau boleh coba komen boleh, ya. Kita masuk kepada 3 ilmu wajib. Masya Allah, Bunda Romlah, Bunda Siti, terima kasih atas kopi dan juga mawarnya, ya. Masya Allah, ya. Ada 3 ilmu wajib yang harus kita pelajari, sahabat-sahabat semua, ya. 3 ilmu wajib ini hukumnya wajib untuk kita pergi belajar sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal dunia. Maka kita harus wajib memahami 3 ilmu ini. Ya, kalau kita tidak pergi belajar ketiga ilmu ini, maka hukumnya berdosa setiap saat. Kita bisa dicap oleh Allah sebagai orang yang berdosa setiap saat. Kita melakukan sholat bukannya mendatangkan pahala, tapi malah mendatangkan dosa. Kita melakukan puasa bukannya mendatangkan pahala, tetapi mendatangkan dosa, Bapak Ibu semua. Emang bisa Ustaz? Bisa, sahabat-sahabat semua, ya. Nabi sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Tuh, Bapak Ibu semua, itu baru puasa. Sholat juga demikian. Tadi kita sampaikan Bapak Ibu, inna rajula la yusalli sittina sana, bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita belajar ketiga ilmu wajib ini, ya. Mau tidak Bapak Ibu kalau kita pelajari ketiga ilmu wajib ini? Yang mau belajar coba komen mau, ya. Kita akan bahas secara ringkas terkait dengan 5 perkara makruh ini, insya Allah. Ya, silakan, mau silakan nanti kita belajar, ya, dengan pelan-pelan tentunya. Nah, sahabat-sahabat ilmu, 3 ilmu ini, yang pertama disebut dengan ilmu tauhid, yang kedua disebut ilmu dengan ilmu fikih, dan yang ketiga disebut dengan ilmu tasawuf. Siapa yang baru lihat, siapa yang baru tahu ketiga ilmu ini, komen baru tahu, ya. Siapa yang baru tahu 3 ilmu ini, komen baru tahu. Nah, teman-teman sekalian, ilmu tauhid adalah ilmu tentang bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini bisa kenal lebih dekat dengan Allah. Kita lebih bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu tauhid ini.
ya. Yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih yang belajar tentang ilmu bersuci, ya. Bagaimana cara wudu Nabi, bagaimana cara membersihkan najis, bagaimana cara tayamum, ya, itu namanya bersuci. Kemudian ilmu fikih juga membahas tentang masalah sholat, bagaimana tentang puasa, zakat, haji, dan juga umrah. Inilah ilmu fikih yang membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah kita, dari mulai bersucinya, sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah, ya. Sedangkan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki akhlak kita, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu tasawuf, ya. Kemudian ilmu tasawuf juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita meninggalkan sifat-sifat riya, meninggalkan sifat-sifat ujub, dan juga meninggalkan sifat hasad dalam hati kita. Nah, sahabat-sahabat ilmu, kalau misalnya kita tidak mempelajari ketiga ilmu wajib ini, khawatir Bapak Ibu semua, sholat kita ada unsur riyanya, kita ada sifat hasadnya dalam hati kita. Bapak Ibu semua, saya ambil contoh satu saja. Kalau misalnya ada sifat hasad saja dalam hati kita, hasad itu iri hati, dengki, Bapak Ibu semua, senang melihat orang lain susah dan sangat tidak senang ketika melihat orang lain bahagia. Itu namanya hasad. Kalau ada sifat hasad, iri hati dalam hati kita, maka Bapak Ibu, ya, itu sudah cukup bagi Allah untuk menghapuskan ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Nabi sampaikan, iyyakumul hasada, hati-hati kalian dengan sifat hasad, kata Nabi, ya. Sesungguhnya sifat hasad ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api melahap kayu bakar. Tuh, Bapak Ibu, inilah ilmu hasad, ya. Inilah ilmu tasawuf yang harus kita pelajari agar kita terhindar daripada sifat-sifat ini, ya. Masya Allah, sahabat ilmu. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kalau kita hanya belajar ilmu fikih saja dan tidak mau belajar ilmu tasawuf, maka kita dikategorikan sebagai orang yang fasik, ya. Dan kalau kita hanya belajar ilmu tasawuf saja, tidak mau belajar ilmu fikih, maka kita dikategorikan sebagai orang yang zindik. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu, ya. Ini kata Imam Malik, salah satu imam mazhab, ya. Sahabat-sahabat ilmu, orang fasik itu ketika dia meninggal dunia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat maksiat, dikumpulkan bersama orang-orang yang berzina, dikumpulkan bersama orang-orang yang suka minum-minuman keras, ya, dan juga suka bermain judi, Bapak Ibu, ya. Sahabat-sahabat ilmu, sedangkan orang zindik ini adalah dia luarnya seperti orang muslim, ya, luarnya seperti orang Islam, ya, tetapi ternyata hatinya ini kafir. Allahu Akbar. Nah, sahabat-sahabat ilmu, tentu kita tidak menginginkan akhir hayat kita ini berakhir menjadi orang yang fasik maupun menjadi orang yang zindik. Betul tidak, Bapak Ibu semua? Ya, betul tidak, Bapak Ibu semua? Ya, kalau betul coba komen betul. Nah, sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa usia kita sekarang? Coba tulis di kolom komentar. Berapa usia kita sekarang, Bapak Ibu? Mungkin di antara kita usianya sudah 40 tahun, mungkin sudah 50 tahun, mungkin sudah ada 55, 35 dan lain sebagainya. Tuh, sudah ada 64 tahun, ya, 70 tahun Bunda Heti, ya. Tapi kalau kita tidak pergi belajar menuntut ketiga ilmu wajib ini, khawatir Bapak Ibu semua, amal kita selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir salat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima. Khawatir sekali, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar ketiga ilmu wajib ini. Siapa yang mau belajar ketiga ilmu wajib ini? Coba komen mau. Ya. Sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu semua. Contoh. Kita coba bedah sedikit terkait dengan masalah ilmu salat, ya. Sahabat-sahabat ilmu. Ketika kita berbicara salat, ketika kita berbicara masalah salat, Bapak Ibu, ya, ketika sholat itu ada ilmunya, Bapak Ibu semua. Ada yang namanya rukun sholat, jumlahnya ada 13. Ada namanya syarat sah sholat, jumlahnya ada 8. Ada namanya syarat membaca Fatihah dalam sholat, itu syaratnya ada 10. Syarat sah takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16. Syarat ketika melakukan sujud ada 7. Tasydid ataupun sabdu, ya, ini kita harus tunaikan, Bapak Ibu. Dalam Al-Fatihah, jumlah tasydid itu ada 14. Tasydid dalam bacaan tahiyat jumlahnya ada 21. Anggota-anggota sujud jumlahnya ada 7, Bapak Ibu semua. Belum lagi nanti kalau kita detailkan lebih detail, Bapak Ibu, ada yang namanya nanti terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat, jumlahnya ada 14. Sujud sahwi jumlahnya ada 4, sahabat-sahabat semua. Oh, siapa yang baru melihat nomor-nomor ini? Coba komen baru lihat, ya. Dan siapa yang sudah tahu? Alhamdulillah. Yang baru lihat, coba komen baru lihat. Inilah Bapak Ibu salah satu ilmu tentang sholat, ya. Ada rukun jumlahnya 13, syarat sah sholat ada 8, dan yang lainnya, sahabat-sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kita belajar, pergilah Bapak Ibu untuk menuntut ilmu ini, karena ketiga ilmu ini hukumnya wajib untuk kita pelajari. Hukumnya fardu ain, tidak bisa kita wakilkan, sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita berubah. Alhamdulillah sudah ada 350 orang yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan 350 orang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat ilmu, mau tidak kita berubah, mau tidak Bapak Ibu kita memperbaiki lagi kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita ini malu kepada Allah, Bapak Ibu, betul tidak? Harusnya kita ini malu kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dari mulai kita bisa punya
punya rumah, kita punya kendaraan, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, ya. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah untuk masalah sholat saja, kita masih dalam kondisi seperti ini, tidak tahu dengan ilmunya. Oh, ternyata rukun sholat itu ada 13 ya. Oh, tasyahud itu ada 14 ya, dalam Al-Fatihah itu. Oh, dalam At-Tahiyat ada 21 ya tasyahudnya. Sahabat-sahabat ilmu, jangan biarkan diri kita dalam kondisi jahil. Jangan biarkan diri kita ini dalam kondisi jahil, dalam kondisi tidak berilmu, sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah cukup rasanya Bapak Ibu kita sibuk dengan dunia kita. Maka mari Bapak Ibu semua kita berubah, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju tidak Bapak Ibu semua? Ya, setuju tidak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Kalau kita harus pergi belajar, kita harus menuntut ilmu lebih dalam lagi terkait dengan ketiga ilmu ini. Masya Allah. Bunda Heti setuju? Yang lain setuju atau tidak?